cara mengajar di sekolah SLB ini. Yang pertama Bu, pertanyaannya, bagaimana Ibu mengajar olahraga kepada siswa SLB? Terima kasih atas kesempatan saya. Perkenalkan, saya guru yang di Sarjana Agama. Saya lulusan dari Institut Agama Islam Nusantara YMC. Alhamdulillah saya mengajar di sini hampir 19 tahun ya. Bersamai anak-anak karena sesuai dengan kita bahwa pendidikan itu adalah hak manusia. Jadi berpikirnya kalau nggak punya sini dari maka saya harus belajar bagaimana cara menghadapi khusus. Nah sebenarnya di awal-awal tahun saya kurang bisa menjaga dengan keadaan saya terbelakang mungkin saya, tapi seiring berjalannya waktu saya terus berusaha belajar, dimana kami juga ketika penempatan di sini ada 37 guru yang berlatar pendidikan umum. Kami selalu banyak dibekali dengan ilmu-ilmu tentang kepedulian. Jadi kami belajar terus untuk bisa membersamai anak-anak pendidikan khususnya anak-anak biasa yang mereka juga bersama dengan Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan berikutnya, itu apa yang Ibu lakukan untuk membantu siswa SLB yang memiliki kesulitan? Usaha saya sebenarnya ya, ketika saya dipercayakan pada tahun 2013 karena saya ikut sertifikasinya ke Dinas Pendidikan, saya diangkat menjadi guru kelas sampai kali ini hampir 11 tahun. Saya berusaha melakukan terobosan kepada anak-anak saya yang memiliki kebutuhan khusus. Khusus saya dipercayakan untuk mengasuh siswa berkebutuhan khusus dengan kegunaan tunanetra atau gangguan kejiwaan. Jadi seperti saat ini sudah berjalan 3 tahun saya memegang kelas saya ini menjadi wali kelas di kelas 91, yang mana dari kelas 7 saya dipercayakan kelas yang sama. Saya membuat pilihan-pilihan kepada anak-anak saya, memilah-milah ya anak saya yang 8 orang siswa tadi. Saya bedakan dari 3 kategori, ada yang mampu, ada yang setengah mampu, ada yang tidak mampu. Jadi yang mampu ini pembelajarannya saya mampu menerangkan ya materi pelajaran dengan bahasa verbal ya, tapi dengan yang kurang mampu ini saya hanya menyampaikan, mungkin kalau tulisan ya mereka yang tidak bisa meniru. Jadi seperti anak TK, mungkin kemampuan mereka walaupun usia mereka sebenarnya adalah 6 tahun, tapi kemampuan mereka itu 4 tahun ya, seperti anak TK. Jadi kalau mereka saya kasih materi misalnya tentang menggosok gigi, saya tulis menggosok gigi 2 kali sehari, mereka itu tidak bisa menulis seperti itu gitu. Kalau yang mampu tadi di karakter yang pertama, mereka bisa menggosok gigi bagaimana caranya menggosok gigi berapa kali sehari, masih bisa menulis. Tapi kalau yang setengah mampu dan tidak mampu tadi, mereka hanya mampu lupakan. Jadi menggosok gigi 2 kali sehari itu saya titik-titikkan aja. Makanya harus kita bedakan karakternya, tidak bisa secara klasikal kita mengajar. Walaupun secara verbal mungkin kita sampaikan bagaimana aturannya, ya. Tapi kalau sama yang ada siswa saya satu itu dia tidak mendengar, jadi ketunaannya ganda, sudah dia tidak mendengar, dia tidak bisa bicara, tapi dia bukan normal. Jadi disitulah mungkin hambatan yang agak berat di kelas saya dari 8 siswa tadi. Jadi kalau kami bilang istilahnya di dunia itu double handicap, sudah dia tidak mendengar, dia tidak bisa bicara,
itu secara wajar, ini normal wajahnya. Kalau tidak dengar ya? Siapa nama? Siapa nama? Kalau anak tuh narungu, anak bisu dia tahu siapa nama, disebutnya nama bisa. Ini kan Dafa misalnya nggak tahu. Tadi ngapain? Masak apa? Nah, itu aja dia. Inilah yang ibu hadapi seperti itu. Itu murid ibu juga, itu gangguan motorik ini. Gina sini nak. Kamar mandi bu. Bentar, sedikit aja 2 menit. Murid ibu juga, dia gangguan motorik di tangan, saraf tangannya lemah. Tapi dia bisa nulis. Ini yang ibu bilang mampu tadi, dia bisa nulis, dia bisa mendengar apa yang disampaikan, dia bisa paham tentang tadi. Ini dia SD-nya tuh. Bentar kamar mandi. SD ini. Inilah, ini kategori anak ibu yang mampu. Ini sama sekali tidak mampu. Ini tahu komunikasi. Tapi kita harus apa ya? Harus contohkan ambil bingung misalnya. Iya. Saya syarat, tapi bukan tunarungu. Kan dia pahami. Gangguan motor di tangan ya. Itu sudah terapi juga sih. Itu kan nggak mungkin salah ya. Dia masih salah. Masih anak, bisa nangis. Usianya usia normal dia, nggak banyak. Ada siswa ibu yang umur 21 tahun, kelas 3 SMP. 21 tahun itu kan harusnya sudah semester 6 ya. Karena anak ibu sih 1 tahun 6 semester 6. Ini dia. Baik, terima kasih Ibu. Nggak perlu lagi ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu. Bagaimana Ibu membuat olahraga atau proses belajar lebih menyenangkan bagi siswa? Iya, semua terima kasih anak adanya. Semua guru di sekolah ini pasti berbeda cara berbeda dari mengajar para siswa. Artinya kami sebagai guru anak biasa yang di sekolah khusus pasti selalu membuat cara agar anak-anak tidak bisa di kelas. Contoh pasti untuk minus olahraga. Suruh ambil hari Jumat gitu ya. Jumat mungkin kalau yang laki-laki itu buat apa yoga ini harus kecil ya. Kenapa? Karena ada siswa ibu itu yang sama sekali tidak pandai menendang bola walaupun dia laki-laki, jadi motornya itu agak lambat. Beda tadi sama si Dafa. Kalau Dafa walaupun dia seperti itu tapi motornya kuat, jadi kalau dia nendang bola bisa sampai ke sambung gitu. Kuat tapi tidak ada arahan gitu. Misalnya gawangnya di sini, ambil bola di sana dia nendang, ini bisa nggak kemari. Jadi bisa main kemari, bisa ke sana, bisa menang orang. Tapi memang itu lagi. Mungkin karena apa? Karena mungkin keterbatasannya. Nah, makanya dia hanya sekedar mampu menendang. Jadi hal-hal seperti ini yang selalu ibu buat anak-anak itu supaya bagaimana dia bisa melakukan olahraga kecil dengan yang sesuai dengan mungkin berbeda dengan nanti anak-anak paksa. Kalau anak ibu tadi, kalau laki-laki selalu buat dia naik bola. Kalau anak perempuan melempar bola, misalnya melempar bola ke tembok, kan lagi motor kayak segini kan itu nggak mampu dia tangan. Jadi dia seperti badan itu nggak dapat jalan kan. Itu ada gitu aja. Tapi dengan begitu pun ibu sudah bersyukur. Kenapa? Karena ada ibu bisa lah melakukan gerakan-gerakan kecil yang kita harapkan. Karena kami di sini mengharapkan anak itu tahu perintah. Kalau anak tahu perintah kita mudah mengatur. Tapi kalau anak tidak tahu perintah bisa. Pokoknya dia tak tahu kalau kemarin itu harus langkah dia dilewati dengan lompat. Dia tak tahu anak dia. Tapi kalau dia tahu perintah lewat lompat, dia bisa melewati. Dia nggak jatuh. Itu aja yang olahraga ringan ya, karena memang kalau kami ini sekolah ini olahraga itu sudah ambil hari Jumat memang olahraga sendiri. Kalau tidak olahraga di tidak sendiri itu Kamis. Baik, terima kasih Ibu jawabannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu bekerja sama dengan guru lain untuk mendukung siswa SLB ini? Manusia itu kan apa ya?
sosial ya, social icon ya. Pasti setiap manusia bukan orang lain, juga sebagai manusia. Jadi ibu juga demikian. Ibu ini kan paralel ada ya sekarang. Ada paralel, ada 2 ya, 3, 91, 92, 93. Ini yang contoh dekat ya, buat teman-teman. Ibu setelah ibu 92, kami selalu bekerjasama dengan ibu. Contohnya bekerjasama dengan ibu Sriwani selaku wali kelas 92. Contoh misalnya apa yang mau kami buat untuk hari ini? Misalnya kami mau nonton video. Apa tujuan nonton video? Nanti siswa kami harapkan mampu bercerita tentang isi cerita ini. Atau misalkan kembali undang ya, sama kampus. Atau sama anak. Akhirnya mereka terbuka pikiran, kan siswa kita kami itu tertua kan beda-beda ya. Akhirnya kita melihat siswa itu bisa menangkap, melingkungan itu kan bu, rasanya bukan yang pada minum kabel, dia menangkap itu kan kemampuan yang pada survival kan gitu ya. Jadi itu kerjasama ibu yang sampai yang kecil dengan teman sejawat ya. Kemudian rekan yang lain gimana? Sama seperti tadi sharing kami ketika jenis teman-teman cara hadapi anak-anak gini, tahun depannya kita dapat kelas ini ya, itu kan pas kuliah loh, sekali lo anaknya sekolah gitu. Nah itu sharing kami itu dan jadi sharing kita manfaatkan. Kemudian contoh yang lain ibu juga suka buat silaturahmi, contohnya kemudian buat kemudian ibu selalu tugas sama ibu sebagai humas juga, selain bahasa sembilan juga humas selalu ada pertemuan siswa secara berkala. Ini juga kami lagi gagas pengajaran muslim, jadi kalau ditanya kepada kami, insya Allah kami di sini hubungan baik kami sangat baik dibandingkan apalagi ibu selaku humas ya, humas harus mampu menjalin kerjasama berkomunikasi dengan mereka apa supaya mereka juga membantu kerjaan ibu. Nah bagaimanapun ibu merintah mereka atau mereka merasa suka sama kerjaan itu ya contohnya di tahun ini saya ini karena dia merasa kita harus kerjasama, kita nggak bisa sebaik di sini loh, kita itu cara ibu menjadi kerjasama ya. Kemudian usaha ibu berusaha berkata bersikap yang baik, namun kadang-kadang kebaikan kita bukan baik, tapi kita wajib berbuat baik. Ulang kembali, terserah mereka mau kita baik atau tidak baik. Itulah prinsip ibu di sini. Ini itu aja. Baik Bu, terima kasih atas semua jawabannya. Dan tentu saja yang perlu kami tanyakan atas kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Kami dari mahasiswa SMK ada beberapa hal yang kami tanyakan selepas di sini kami sudah mempersiapkan 5 pertanyaan saja. Langsung saja pertanyaannya, apa yang motivasi ibu menjadi sebenarnya dari awal nggak ada ya, karena awalnya saya memang belajar di sekolah umum di Hang Tuah. Lalu saya kerja di sini juga, tapi setelah saya lanjutkan dari sini dan di sekolah umum, ternyata ada hal yang membuat hati saya tergerak untuk lebih memilih sekolah SPB ini. Dari apa? Dari
kegiatan yang mereka lakukan sederhana, dari perilaku yang nggak pernah kita jumpai di reguler, dari kasih sayang yang mereka berikan, berbeda jauh dari sekolah normal. Jadi dari situ sih sebenarnya motivasi saya untuk memilih sekolah ini, meninggalkan sekolah umum. Mereka dengan rasa hal-hal yang nggak bisa kita temuin di normal itu kita temuin di sini. Jadi itu yang motivasi saya jadinya memilih SLB ini dibanding masuk di sekolah. Bagaimana ibu memahami kebutuhan siswa sekolah? Apa tadi? Bagaimana memahami kebutuhan siswa? Kalau kebutuhan siswanya pertama, ya harus asesmen dulu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi pertama kali masuk itu mesti mereka golongan C, misalnya kan C itu kan mereka enggak sepenuhnya mereka ini C-nya murni. Kenapa saya bilang murni? Kalau C murni itu kan ada, dia udah jelas tuh berapa persennya gitu kan. Sementara kita di sini nggak semuanya seperti itu. Jadi makanya kita harus asesmen. Nah gitu. Jadi per anak itu berbeda-beda di asesmennya. Jadi dari tingkah laku misalnya, ini ya anak saya, mereka ada 5-nya berbeda semuanya. Ada yang bisa dengar, ada yang enggak. Dia nggak bisa dengar, tapi sudah mulai bisa dilatih menulis, walaupun hanya menyelesaikan pola sambung titik. Nah, ada yang dia bisa dengar, bisa ngerespon, tapi nggak bisa nulis. Nah, jadi ada juga yang bisa bicara banget, semua bisa ngikutin, tapi nggak bisa nulis juga, nggak paham instruksi. Nah, ada yang bisa nulis, ada yang bisa paham instruksi, tapi yang dia memang murni, dia bisa dengar, dia bisa nulis, cuman ya lambat. Inilah yang dikategorikan murni. Jadi saya untuk tahu itu ya kita harus bersama mereka kurang lebih 1 bulan. Jadi masuk itu kita pertama ya kita cara ajak bicara dulu, mereka respon apa enggak, dengerin apa enggak, seperti tadi video. Dia bisa paham, tapi dia harus ice. Nggak bisa dia lagi keadaan rame gini kita ajak bicara, dia nggak paham instruksi. Nah ini Rio yang tadi kan saya suruh geser kursi, dia susah paham langsung kan, mesti Rio lihat ibu, geser kursi. Dia bukan nggak dengar, dia dengar tapi susah menerima instruksi dengan pas. Nah, kalau si baby dia bisa nih dengar instruksi, tapi dia memang agak slow mo. Lambat, bergerak lambat, mau berdiri lambat, nulis juga nggak bisa. Dia paham instruksi dibanding Rio. Jadi ya harus dilihat dari langsung gitu, nggak bisa hanya berdasarkan hasil. Jadi kita harus asesmen dari awal dulu, kita cari tahu dulu masalahnya apa, baru kita kasih pelajaran sesuai dengan kemampuan. Jadi tadi Nazwa karena dia bisa nulis, dia titik-titik. Sirio dia udah bisa nulis, walaupun tulisannya masih agak belok-belok, tapi dia udah nggak titik-titik lagi gitu. Jadi setiap anak disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing.
makanya ya harus sebulan dulu lah bersama mereka, nggak bisa langsung seminggu kita lihat itu nggak bisa. Ketika apa strategi yang digunakan ibu untuk memberikan layanan kepada siswa di sekolah? Strategi untuk memberikan layanan ya itu tadi, setelah nanti hasil asesmen itu jelas misalnya anak ini kebutuhannya apa gitu, keperluannya apa, ya barulah kita kasih layanan ini apa ya yang cocok untuk mereka, apa layanan informasi kah, ada layanan yang perlu kita bimbing individual kah, atau kelompok kah, ya yang di sini itu lebih ke layanan informasi, karena kan saya masih bimbingan juga kan sama mereka di anak SMP, itu kami memberikan layanan informasi perihal tentang kebersihan diri dan menstruasi, tentang masa puber lah. Ada 3 lah saya lakukan layanan informasi untuk anak-anaknya, umurnya udah 15 ya, 15 SMP kelas 1, kelas 2 itu yang kita berikan layanan informasi. Kenapa? Karena mereka memang harus diedukasi seperti pubertas gitu, biar supaya mereka lebih mengerti gitu. Karena kan kalau dulu layanan informasi ini kan nggak bisa diberi, kalau misalnya kebutuhan khusus nih, kita bicara tentang pubertas, nggak bisa anak-anak ini kan digabung. Kalau di kelas kan digabung kan. Nah, jadi kalau kita kasih kayak gitu kan jadi ricu. Jadi ya kita harus sesuaikan materinya gitu. Kalau materinya harus ada gabung. Kalau misalnya ada gabung. Itu kemarin kami memberikan layanan tentang tas, tentang ini lebih ke klasikal sih layanannya kalau di SMP. Kalau individual itu jarang, misalnya hanya tertentu, hanya kasus-kasus tertentu. Tapi lebih umumnya kita gunakan di sini layanan klasikal, pemberian informasi. Bagaimana ibu bekerja sama dengan guru lain atau orang tua untuk mendukung siswa Tugasnya saling berbagi informasi lah, cuman itu. Jadi misalnya kesulitannya anak ini kemarin saya konseling individual tentang Budi yang anak Citra. Dia kesulitannya karena dia merasa dia tunetnya cuma berapa persen, dia masih bisa melihat cahaya, jadi dia nggak mau belajar braille. Sementara tunanetra itu mau dia full, matanya nggak bisa lihat, mau nggak lihat, dia tetap harus belajar braille. Nah, itu kan jadi masalah kan. Jadi ya saya harus sama dari kelasnya orang tuanya tentang gimana nih si Debbie biar mau belajar braille. Itu aja sih, komunikasi secara langsung. Jadi keluhannya wali kelas, orang tua boleh meluk orang wali kelas bisa langsung saya. Banyak terakhir ya Bu, seperti penjelasan tadi pada awalnya namun ibu beralih ke sini. Pertanyaannya Bu, apakah dengan memahami SPV setiap anak di kebutuhan khusus, tidak ada tunanetra, apakah kita membutuhkan ilmu khusus untuk menarik
siap mereka memiliki spesifik Ilmu khusus. Iya. Enggak ada. Ilmunya dari hati aja. Harusan ya Bu. Iya, karena kalau banyak juga yang belajar di PMB untuk bisa belajar secara langsung itu dulu kuat. Jadi memang harus dari hati. Kalau nggak dari hati kita susah paham sama mereka. Mereka pun anak-anak kita ini dia tahu kalau gurunya itu nggak punya chemistry sama kita. Susah. Pahamnya itu susah. Nah, jadi memang benar-benar kita mengajar mereka kita harus pasang dulu chemistry-nya. Kalau nggak ada chemistry, ya udah membal semuanya apa yang kita ajarkan, walaupun itu ringan. Jadi kayaknya ya udah itu saja. Nanti kalau kita udah cocokkan chemistry sama mereka memang benar-benar ini, karena kan mereka tulus ya, kayak anak kecil gitu. Walaupun udah besar mereka anak kecil. Jadi mereka tuh pasti tahu gurunya itu yang bisa yang mau mendengarkan dia sama enggak tuh dia tahu. Apa tadi katanya ilmu khusus ya tadi hati chemistry kalau enggak ya nggak bisa cuman sekedar ngajar gitu aja. Tapi kalau dari hati insya Allah siapapun kalian kan bisa ada yang kalau nggak dari hati rasanya pasti sedikit nakal mereka mau kita tokok, sedikit nakal mereka mau kita pukul, sedikit nakal kita bisa jadi stres, habis energi. Walaupun kita pakai hati pun tetap habis energi, cuma beda nih. Misalnya. Terima kasih semua jawaban dan namun di sini kami sebagai mahasiswa juga secara pribadi ya Bu, terkadang kami juga secara pribadi memiliki rasa bersyukur yang lebih. Jadi Bu, di sini kami juga meminta beberapa pesan-pesan untuk kami mahasiswa yang ada di sini apabila untuk memberikan kepada kami Bu berupa pesan motivasi untuk kami untuk meningkatkan rasa syukur. Apa ya? Perbanyak sabar, banyak sabar, perbanyak bersyukur. Itu sih semua kunci itu. Perbanyak bersyukur, jangan lihat lebihnya orang aja. Nah, yang terlihat lebih pun sebenarnya itu nggak lebih. Kita tuh jauh lebih hebat dibanding orang yang kita lihat itu sebenarnya ya. Kayak hidup tuh ya itu sebenarnya gitu. Mereka lihat mereka ini kayaknya jauh banget deh. Padahal sebenarnya mereka lah lebih hebat dari kita gitu. Tanpa kita sadari. Sementara kita yang umum ini lebih memikirkan ini kok bisa ini ya, ini kok hebat kali ya. Nah, padahal yang kita lihat hebat itu belum tentu dia itu hebat. Terima kasih.